HM Video. Jumpa lagi bersama Kak Dai dan Kak Dai YouTube dengan tema Nasrani bukanlah nama agama, tetapi Nasrani adalah istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bercirikan istilah Nasrani seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Nazaret, kota berpenduduk Arab terbesar di wilayah Kan'an. Kota Nazaret, bahasa Indonesianya adalah Nasrani. Dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen, kota ini dicatat sebagai tempat tinggal Yesus pada mudanya, dan karenanya menjadi sebuah pusat perziarahan Kristen dengan banyak tempat-tempat bersejarah memperingati peristiwa-peristiwa Alkitab. Inilah peta wilayah kota Nazaret. Sasarannya Al-Quran, salah satunya ditujukan untuk orang-orang Nasrani. Di dalam Al-Quran, orang Kristen dirujuk sebagai Nasara, artinya para pengikut An-Nasiri, atau artinya mereka yang mengikuti Yesus orang Nazaret. Jadi istilah Nasrani di dalam Al-Quran adalah istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk penganut akidah agama Kristen dan yang menganggap Nabi Isa bin Maryam adalah Tuhan, juga Bapa dan Roh Kudus. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Jadi terbukti orang-orang Nasrani adalah istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekelompok orang yang bercirikan istilah Nasrani seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Hawariyun atau biasa disebut kaum Hawari atau Nasrani menyebutnya dengan nama Apostles. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang wajib dipercaya. Al-Quran berisi tentang tuntunan, adab, sains, dan keilmuan hingga argumentasi sejarah. Salah satu argumentasi sejarah yang diisyaratkan Al-Quran adalah mengenai Hawariyun atau biasa dikenal dengan sebutan murid-murid Nabi Isa alaihi salam bin Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 52-53 berbunyi, setelah Isa menyadari akan kekafiran mereka, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembelaku di jalan Allah? Para murid pun berkata, kamilah pembela-pembela Allah. Kata kaum Hawariyun, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk. Tuhan kami beriman kepada apa yang Engkau wahyukan, dan kami mengikuti Rasul. Maka masukkanlah kami bersama mereka yang memberi kesaksian. Kaum Hawari jumlahnya 12 orang dan hampir semuanya berdarah Arab karena dipilih oleh Nabi Isa bin Maryam sewaktu berdakwah di sekitar wilayah kota Nazaret, yang kota Nazaret tersebut dihuni oleh banyak orang Arab. Sejarah kaum Hawari, pengikut setia Nabi Isa bin Maryam. Dari beberapa catatan tentang Hawariyun diambil kesimpulan bahwa jumlah Hawariyun sekitar 12 orang. Adapun para Hawariyun tersebut adalah Andaria bin Yunus, adalah murid Nabi Yahya alaihissalam yang selanjutnya mendedikasikan diri untuk membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Beliau menjadi Hawari pertama Nabi Isa alaihissalam. Sam'un al-Kaifa bin Yunus adalah nelayan Baitus Saida yang berdomisili di negeri Al-Jaliyah, daerah Libanon sekarang. Ia adalah saudara Andaria bin Yunus. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam menjulukinya dengan sebutan Al-Kaifa yang berarti batu. Sam'un memiliki murid bernama Markus, yaitu tokoh yang berkontribusi dalam melakukan perawian seluruh kehidupan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Perawian ini selanjutnya diakui kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injil Markus. Yakub bin Zabdia adalah nelayan Baitus Saida yang diambil sumpah setia sebagai Hawari oleh Nabi Isa alaihissalam bin Maryam bersama saudaranya Yahya bin Zabdia di pesisir danau Zanizrah. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam memberi julukan kepada anak-anak Zabdia dengan sebutan
Bani Arakas, yang berarti anak-anak guru atau anak amarah. Yahya bin Zabdiyah adalah nelayan Baitus Saidah yang kemudian menjadi hawari paling masyhur karena beberapa karyanya, yaitu perawian kehidupan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam, yang selanjutnya diakui kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injil Yahya. Khalifi Al-Jalili adalah penduduk biasa yang menetap di negeri Al-Jalili. Yakub bin Alili adalah hawari yang berasal dari keluarga pembesar Bani Israel yang cukup dihormati. Ia terkenal karena komitmennya menyeru Bani Israel agar mereka memakan makanan yang halal dan baik. Mataya Al-Lawli bin Alili adalah pemungut pajak yang melakukan perawian atas kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Perawiannya diakui oleh kaum gereja dan dikenal sebagai Injil Mataya. Ia bersama Yusuf ibnu Nabas termasuk ke dalam kelompok para penulis wahyu. Yusuf ibnu Nabas al-Hawari adalah hawari yang tidak kalah pentingnya di kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Beliau adalah seorang yang kaya raya lagi dermawan, berasal dari Bani Israel suku Lawi. Yusuf ibnu Nabas juga merawi kehidupan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam, yang selanjutnya dikenal dengan Injil Barnabas. Ibnu Nabas termasuk hawari pencatat wahyu bersama Mataya Alawiyah. Ia awalnya berdakwah bersama Saul ke negeri Siprus, Asia Kecil, Yunani, Romawi, Tarsis, dan negeri-negeri Arab serta Afrika. Dalam perkembangan dakwahnya bersama Saul, Ibnu Nabas menemukan kejanggalan dari setiap dakwah Saul yang mulai bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Akhirnya ia memisahkan diri dari komunitas yang digagas Saul dan memutuskan kembali bersama pembantunya yang bernama Yahya ke Siprus. Semenjak itu Saul dengan surat-suratnya selalu menghujat dan sangat memusuhi Ibnu Nabas. Bahkan ia juga memusuhi beberapa hawari lainnya yang tetap teguh memegang risalah Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dengan fitnahan dan kebohongan. Di antaranya adalah Yakub dan Syam'un al-Kaifa. Kaum Hawari diminta oleh Nabi Isa alaihissalam bin Maryam untuk setia kepadanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada salah seorang dari pengikut Nabi Isa bin Maryam yang berkhianat di kemudian hari. Kesimpulan dari istilah Nasrani yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Nasrani. Dari surah Al-Baqarah ayat 62, yaitu artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang bercirikan istilah Nasrani masih akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan orang dengan istilah Nasrani tersebut tidak melanggar larangan dan perintah yang tertulis di dalam Al-Quran. Orang-orang Nasrani adalah istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekelompok orang yang bercirikan istilah Nasrani, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Kaum Hawari jumlahnya 12 orang dan hampir semuanya berdarah Arab, karena dipilih oleh Nabi Isa bin Maryam sewaktu berdakwah di sekitar wilayah kota Nazaret yang dihuni oleh banyak orang Arab. Istilah Nasrani bukanlah nama agama, tetapi istilah Nasrani digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menamakan sekelompok orang yang berasal dari kota Nazaret, atau bahasa Arabnya Nasara, atau bahasa Indonesianya Nasrani. Dan istilah Nasrani diambil dari nama kota Nazaret, atau bahasa Indonesianya Nasrani, Arabnya Nasara. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang bercirikan istilah Nasrani seperti yang tertulis di dalam Al-Quran adalah sasarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk kembali kepada jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kadai hanya satu.